Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Di pagi ini bersyukur boleh bersama saya kembali Pendeta Stefit Munisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 20 Juni yang berjudul Kesetiaan dalam Perkara Kecil. Untuk itu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, saat ini ketika kami siap mendengarkan firman-Mu, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam merenungkan akan firman Tuhan di pagi ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Lukas 16 ayat 10. Berbunyi demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Penjelasan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Banyak pikiran yang membuat sejarah tidak tercatat dalam sehari, dan pikiran ini besar berpengaruh terhadap pembangunan karakter. Pikiran kita harus diawasi secara ketat, karena suatu pemikiran yang najis membuat kesan yang dalam atas jiwa. Suatu pemikiran yang jahat akan meninggalkan kesan jahat pada otak. Jika pikiran jernih dan kudus, orang itu menjadi lebih baik karena dia menginginkan pemikiran tersebut. Olehnya, denyut rohani dibangunkan dan kuasa melakukan yang baik ditambahkan. Dan seperti setetes air hujan mempersiapkan tetesan lain untuk menyiram tanah, demikian juga satu pemikiran yang baik membuka jalan pikiran lain. Perjalanan terpanjang dimulai dengan satu langkah pada awalnya. Langkah seterusnya akan mengantar kita pada ujung jalan. Rantai yang terpanjang terdiri dari mata-mata rantai tersendiri. Sekiranya satu mata rantai rusak, rantai itu tidak berguna. Demikian juga karakter. Satu karakter yang seimbang dibentuk oleh satu tindakan yang baik pula. Satu cacat yang dikembangkan seharusnya ditaklukkan membuat seorang tidak sempurna. Menutup baginya gerbang kota suci itu. Ia yang akan masuk surga harus punya karakter tanpa noda atau kerut maupun sejenisnya. Tidak satupun yang najis masuk ke dalamnya. Di antara semua rombongan yang ditebus tidak terdapat satu cacat pun. Pekerjaan Allah sempurna seluruhnya karena setiap bagian adalah sempurna hingga yang terkecil. Diciptakannya pucuk rumput halus seperti kehati-hatiannya menciptakan satu bumi. Jika kita rindu untuk sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga sempurna adanya, kita harus setia melakukan perkara yang kecil. Amanat kepada orang muda, halaman 172 dan 173. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami terlebih khusus. Di pagi ini, kami boleh belajar firman Tuhan yang menyatakan kami untuk belajar dalam hal-hal perkara kecil, supaya kami dimampukan untuk menjalani akan perkara-perkara yang besar. Biarlah Tuhan, karakter kami, Tuhan selalu bangun, dan kami akan dekat terus dengan Tuhan.
dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.